Ya, sudah terlihat ya. USG abdomen ini sangat luas dan memang harus dipunyai oleh dokter spesialis radiologi skillnya. Dan pada kasus anak-anak, kenapa ultrasound? Ultrasound ini merupakan first line imaging, jadi modalitas utama yang ramah pada anak-anak. Bisa tadi Dokter Hari juga menyebutkan bahwa alatnya bisa menghampiri pasiennya. Kemudian bisa dilakukan tanpa sedasi dan radiasi. Perkembangan teknologi USG ini sekarang semakin berkembang. Jadi dengan beberapa aplikasi yang baru kita bisa meningkatkan diagnostik imaging kita. Untuk anak-anak lingkungan sangat penting. Jadi diusahakan yang mendistrak anak-anak supaya tidak takut pada pemeriksaan itu. Juga disediakan gel yang hangat supaya pada bayi-bayi yang baru lahir itu tidak terlalu kaget untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk probes juga harus multi frekuensi. Jadi anak-anak itu kan dari bayi sampai 17 tahun sampai 18 tahun. Jadi untuk standar pemeriksaannya juga bervariasi. Kalau untuk abdomen biasanya kita menggunakan yang dengan frekuensi rendah, dengan curve arrays. Tapi untuk bayi-bayi kecil kita menggunakan yang frekuensi tinggi karena bayi-bayi itu organnya masih kecil. Kemudian untuk pemeriksaan standar normal abdominal itu mulai dari pelvis. Karena apa? Karena anak kecil kan nggak bisa mengerem. Kadang-kadang dia nggak bisa mengontrol kalau dia mau pipis. Jadi mulailah dari bladder dulu. Bladdernya penuh, kita USG, kita lihat keadaannya dengan potongan sagittal dan longitudinal. Kemudian setelah bladder ke arah ureter, itu juga harus kita perhatikan adakah pelebaran. Nah, secara umum penilaian semua organnya di abdomen itu banyak. Jadi semua organ dinilai posisinya, kemudian ekogenitas parenkimnya, homogenitasnya, konturnya, ukurannya, kemudian pembuluh darahnya, juga organ-organ yang berongga. Itu harus detail secara jelas kita gambarkan. Untuk kasus anak-anak tuh spesifik. Ini kasus-kasus yang emergency yang harus kita ketahui. Jadi penggolongan umur anak juga mengklasifikasikan kasus-kasus yang sering didapat. Yaitu kalau usia kurang dari 1 bulan itu biasanya kasus-kasus malrotasi, neck, histrung, atau bisa HPS. HPS itu sekitar umurnya sekitar 1 bulan sampai 2 tahun. Nah, di kriteria 1 sampai 2 tahun ini bisa terjadi intussusepsi, sering terjadi intussusepsi, dan juga bisa terjadi appendicitis setelah 2 tahun ke atas. Nah, ini kasus-kasus emergensi yang perlu penanganan segera dan kita harus cepat mengenali kelainan tersebut. Untuk GI tract, kita untuk neonatus dinding usus itu harus kita bisa evaluasi sempurna dengan menggunakan probe yang high resolusi. Jadi dinding usus itu terdiri dari 5 lapisan. Dengan USG yang baik dan frekuensinya tinggi, resolusinya bagus, 5 lapisan tersebut bisa terlihat dengan jelas, yaitu mucosal interface, lapisan kedua adalah mucosa, kemudian submucosa, kemudian muscularis dan serosa. Kasus yang sering terjadi pada bayi neonatus adalah necrotizing enterocolitis. Dengan patogenesisnya dia diawali oleh hipoksia, kemudian terjadi ischemic bowel injury,
Dengan keadaan iskemik tersebut terjadilah invasi bakteri. Faktor-faktor yang resiko yang bisa menyebabkan necrotizing enterocolitis ini adalah prematuritas sekitar 80%. Kemudian terlalu dini pemberian makanan yang hiperosmolar. Kemudian Hirschsprung dan penggunaan umbilical artery catheter juga bisa menyebabkan. Pathologic findings-nya adalah biasanya lokasi yang paling sering adalah ilium atau kolon. Kemudian terjadilah nekrosis hemoragik dan terdapat udara di daerah submukosal dan supraserosal. Karena itu makanya kenapa kita perlu USG dengan probe yang high frekuensi. Kemudian terdapat perforasi terakhirnya. Nah, di sini ada bayi usia 3 hari pada temuan dininya, bayi itu mengalami penebalan dinding, jadi edema. Dan kita jangan lupa memeriksa vaskularnya, karena USG yang sekarang pasti sudah dilengkapi oleh peralatan software Doppler. Jadi jangan ragu untuk periksa vaskuler. Kita tinggal klik, keluarlah analisa vaskulernya. Kemudian untuk yang lead finding, kita lihat di gambar di kanan ini ada lusensi linier yang gambarnya petanya seperti gambaran porta. Ya benar, ini adalah udara yang terdapat di porta. Nah, bagaimana dengan gambaran USG-nya? USG-nya adalah gambaran hiperekoik yang menyerupai yang mengisi porta. Jadi nanti gambarannya seperti cabang-cabang porta, ada hiperekoiknya. Dan pada neck ini jangan lupa sekali lagi Doppler. Jadi dengan adanya neck, kondisi neck ini ternyata ada turunnya perfusi dari arteri mesenterica superior dan peningkatan RI. Nah, setelah sudah parah, kondisi neck ini khususnya tidak ada flow-nya, kemudian peristaltiknya juga lemah, yang itu mengondisikan suatu perforasi. Dan di sini terlihat adanya loculated fluid collection. Kemampuan pendeteksi dengan USG ini sangat penting karena biasanya secara konvensional kita melakukan evaluasi neck ini dengan radiografi. Sementara kita tahu bahwa radiografi ini penuh dengan radiasi. Jadi resiko yang diterima radiasi pada bayi-bayi neck ini, kalau dengan pemeriksaan radiografi berkala, itu sangat tinggi radiasinya. Dan yang ini kondisi setelah setelah perforasi. Ini saya kemarin barusan dapat kasus. Kebetulan saya juga mau maju, akhirnya saya capture pasiennya dengan 5 hari dengan abdominal distender, sangat khas gambarannya edema awalnya, kemudian ada hiperekoik di submukosalnya, menandakan adanya ada udara di dalam dinding ususnya. Nah, dia juga mengalami perdarahan lambung. Jadi waktu pas dilakukan radiografi X-ray, terlihat kesuraman di daerah lambung, kemudian usus-ususnya juga gasless abdomen, sehingga pasien ini diterapi sebagai neck. Kasus kedua yang kita juga harus tahu dan segera dilakukan tindakan adalah Midgard volvulus. Jadi gejalanya bilus vomiting, muntah kehijauan, biasanya
terjadi pada 1 bulan. Kemudian ada bloody stool juga, abdominal distensi, dan penanganannya surgical. Keadaan midgut volvulus ini harus bisa dibedakan dengan pilus. Kadang-kadang bayi itu tidak terlalu jelas klinisnya, tetapi hanya muntah hijau. Jadi muntah hijau midgut volvulus sangat berbeda dengan muntah hijau keadaan sepsis pada bayi, pada neonatus. Nah, untuk midgut volvulus ini kita kembali Doppler memegang peranan penting. Karena apa? Karena ada terjadi inversi dari arteri mesenterica superior dan vena mesenterica superior dengan gambaran yang Whirlpool sign. Jadi secara dinamik kalau kita tarik dari kranial ke kaudal, gambarannya ini berputar seperti Whirlpool sign. Seperti gambar skematik yang ada di sebelah kiri, di mana arteri mesenterica superior dikelilingi oleh vena mesenterica superior. Satu hal lagi, plusnya adalah abdomennya distended, ya, dan ini harus ada distendednya karena terjadi obstruksi. Nah, setelah dapat USG-nya, kita juga harus confirm dengan kontras upper GI study dengan gambaran corkscrew sign ini, maka sudah dipastikan bahwa ini terjadi marotasi midgut dan harus dilakukan segera tindakan bedah. Kasus yang berikutnya yang sering juga terjadi adalah hypertrophic pylori stenosis. Kalau di sini adalah penebalan otot pylorisnya. Kejadiannya 1 dari 500 kelahiran hidup. Biasanya 80% itu laki-laki dan ada riwayat penyakit keluarga 5%. Kejadiannya sekitar 2 minggu sampai beberapa bulan. Ini penebalannya ada di musculus pylorixnya. Nah, untuk HPS ini pemeriksaan USG sudah bisa menggantikan pemeriksaan kontras kalau yang melakukannya itu mempunyai pengalaman yang tinggi. Jadi seperti kita ketahui bahwa USG ini adalah operator dependent. Jadi kita mengetahui bahwa ada penebalan antropyloric muscle lebih dari 3 mm. Kemudian ada panjangnya sekitar lebih dari 15 mm. Kemudian secara klinis sih terlihat ada gambaran seperti buah olive kalau misalnya dia sedang kontraksi. Nah, ini bisa dibedakan dengan saat pylorispasme pada saat transient. Nah, ini untuk mengenal betul HPS, kita harus mengenal juga anatomi dari USG-nya, di mana ini menunjukkan gaster. Oh ya, teknik yang misalnya sulit dilakukan pemeriksaan, bayinya diberi minum sedikit supaya terlihat gambaran gaster tidak menghalangi udaranya tidak menghalangi pemeriksaan kita. Kemudian kita bisa melihat penebalan dari musculus externa pyloris. Kemudian kita juga dengan menggunakan USG yang high frekuensi, kita bisa melihat secara detail gambaran serosa, kemudian submucosa, lumennya sendiri. Ini pada panas potongan yang longitudinal. Tapi pada potongan yang aksial kita lihat seperti donat sign. Semua kalau di perut tuh banyak banget donat dan banyak banget target sign. Jadi ini juga seperti donat, gambarannya di mana yang tebal ini adalah musculus pylorisnya. Nah, pitfallnya adalah jangan salah dengan GE junction. GE junction ini dan transient pylorospasme. Bagaimana mensiasatinya? Jadi pada saat pemeriksaan untuk transient pylorospasme itu agak lebih lama. Jadi pada saat kalau untuk HPS itu pada saat
peristaltik maupun tidak tetap menebal. Kemudian selanjutnya adalah intussusepsi. Jadi pasiennya sering pada terjadi 6 bulan sampai 2 tahun. Ini nyeri sekali, jadi anaknya seperti kolik, terus kemudian dia langsung lemes ya, dan sangat khas kalau misalnya 80% intussusepsi itu dengan current bloody jelly stool. Jadi sebetulnya klinisi sudah bisa menebak ini kemungkinannya ke arah invaginasi. Nah, kita kan juga sebagai klinisi pada saat kita USG, kita juga harus lihat perutnya, kita palpasi perutnya di mana ada suatu benjolan. Nah, disitulah kita USG. Kemungkinan dengan adanya current bloody jelly stool itu akan bisa meyakinkan kita. Nah, untuk radiologi kita juga bisa melakukan reduksi. Nah, reduksi yang dilakukan pada institusi saya itu masih melakukan dengan kontras yodium dan fluoroskopi. Padahal sekarang ada teknik yang menggunakan air dan USG. Nah, ini saya dengan Dr. Amal masih dalam taraf belajar untuk melakukannya. Karena sangat kecil resikonya apabila terjadi perforasi. Ini khas gambaran invaginasi, dan kita untuk pemeriksaan fluoros ini harus mencapai ileosekal. Nah, gambarannya ini ini kasus yang kita dapat 3 tahun laki-laki dengan abdominal pain. Gambarannya lagi-lagi donut sign, tapi donatnya ini isinya banyak. Ada coklatnya, ada putihnya. Ya, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang masuk di ususnya masuk di dalam usus. Dengan saya bilang USG itu adalah operator dependent sekali lagi. Jadi kata di buku bahwa sensitivitas dengan USG ini bisa 100% kalau yang meng-USG itu adalah yang pengalaman katanya. Nah, jangan lupa sekali lagi, kalau kita melakukan dengan, kita udah tahu nih ada gambaran donut sign atau pseudokidney sign, jangan lupa di Doppler, jangan lupa lihat sekitarnya apakah ada cairan atau tidak. Hal itu menunjukkan tingkat keberhasilan kita melakukan reduksi. Kalau misalnya sudah tidak ada vaskularisasi, cairannya banyak, kita diminta reduksi, ya jangan mau, ya. Itu langsung tanganannya bedah. Dan kalau kita melakukan reduksi itu harus siap OK dan mungkin ICU. Jangan lupa komunikasikan dengan dokter bedah dan dokter anestesi. Kasus yang paling sering nih, yang hits kalau buat anak-anak, ini appendicitis. Nggak usah anak-anak, dewasa juga. Nah, sebagai radiolog, karena saya seorang radiolog, saya harus bisa mendiagnosa appendicitis dengan menggunakan USG. Apabila sulit, kita juga bisa ada fasilitas CT scan. Cuma kalau anak-anak kan kita harus memikirkan radiasinya. Jadi ini tantangan besar bagi radiolog seluruh Indonesia untuk supaya kita bisa mengurangi radiasi dengan temuan USG yang baik. Sebenarnya appendicitis klinisnya sangat jelas, anaknya kesakitan, apalagi kalau lagi akut, kita pencet aja sakit banget. Nah, disitulah bisa kita lihat gambaran donut sign lagi di daerah appendix, jadi appendixnya menebal. Nah, itu kalau anak-anak usia 5-12 tahun masih bisa mengeluh, tapi kalau yang di bawah itu dia agak nggak bisa mendeskripsikan sakitnya. Jadi kadang-kadang timbulannya atipikal. Nah, gambarannya ini pada anak 17 tahun yang saya temukan ini, sebenarnya sih banyak, karena waktunya sedikit,
Saya hanya menampilkan satu-satu aja. Kemudian appendixnya melebar, kaku, dan nggak bisa dikompres. Mau disentuh aja sakit. Kalau anak 17 tahun masih bisa menahan. Tapi kalau anak umur 6 tahun, nggak akan bisa kita kompres-kompres. Dia udah menjerit kesakitan. Ya, tapi dengan lagi-lagi dengan high frekuensi kita bisa lihat penebalan dindingnya, gambaran donat sign-nya, kemudian jangan lupa vaskularisasinya juga harus dinilai. Keadaan sekitar cairan dan lain sebagainya juga harus dilihat. Untuk appendix ini jangan lupa kita lihat juga daerah sekitar yang menyerupai gambaran abses. Beranjak ke tractus urinarius. Setelah usus, sekarang kita ke tractus urogenital. Di sini ini kasus-kasusnya renal anegenesis, obstruksi, non-obstruksi, tapi kita nggak membicarakan semua. Saya kasus-kasusnya saya bicarakan obstruksi, non-obstruksi, sama cystic disease aja ya. Untuk duplication renal collecting system. Nah, ini juga sering dijumpai. Biasanya kalau ada pelebaran itu sudah diketahui sejak antenatal karena kan ada pelebaran. Duplication ini bisa parsial, bisa komplit. Kalau parsial hanya renal pelvisnya aja, bentuknya seperti Y, kemudian dia bergabung di ureter di setinggi level yang dia mau gabung. Tapi kalau misalnya komplit, itu terdapat dua pelvikalisnya dua, kemudian ureternya juga dua, di mana implantasinya masing-masing yang upper moiety itu ada di level bawah, tapi yang lower moiety ada di trigonum dengan mengikuti Weigert-Mayer law. Nah, ini saya dapatkan bayi dengan mungkin ini awalnya tidak karena kecil pelebarannya, bayi 8 bulan perempuan dengan keluhan sering infeksi. Waktu saya lihat bladdernya memang kurang cukup penuh, tetapi saya masih bisa mengevaluasi ada suatu gambaran kistik di dalam bladdernya. Setelah lihat bladdernya begini, saya kemudian langsung lihat ginjalnya. Oh, ginjalnya ini kok ada sesuatu yang dilatasi, ada yang melebar. Jadi sesuatu yang melebar ini kemudian saya ukur. Nah, rupanya dia ada double collecting system di ginjal kanan. Kalau pelebarannya itu sangat bermakna, itu kita jangan berhenti di USG, pemeriksaan USG saja. Jadi karena secara radiologi ada imaging yang holistik, ya kita sarankan untuk lakukan MR urografi. Yang mana MR urografi ini juga aman dari radiasi, aman juga untuk anaknya, tetapi memang butuh sedasi karena harus diam. Kemudian untuk congenital hydronefrosis ini sekitar 75% memang terjadi kelainan ginjal pada anak-anak. Dan yang paling sering adalah uretero-pelvic junction obstruction. Katanya ini berkaitan dengan genetik dan kemungkinan ada obat-obatan, pengaruhnya obat-obatan. Kita menganut klasifikasi hidronefrosis di sini, kita menganut society dari fetal urologi yang masih bisa dipakai. Jadi kalau misalnya ini ada 4 grade, yang hidronefrosis yang grade 1 ini bisa hilang spontan. Tapi kalau yang grade 2, grade 3 kita evaluasi, apalagi yang grade 4 itu harus dilakukan suatu tindakan.
Sekarang kasus uretero-pelvic junction obstruction itu terjadi pada 1 sampai 5 kelahiran per 1000 kelahiran. Bisa berhubungan dengan MCDK dan juga bisa bilateral. Dan 30% katanya berhubungan dengan abnormalitas traktus urinaris yang lain. Ini outcome-nya pada 10% kasus itu bisa menjadi jelek, meningkat, dan 50% stabil, dan 40% bisa resolve spontaneous. Nah, jika terjadi keparahan, maka harus dilakukan operasi. Ini saya temukan bayi 1 bulan. Sebetulnya ibunya sudah tahu pada saat dia antenatal. Jadi pada saat lahir kita cross check, oh iya masih ada gambaran hidronefrosis. Nah, yang perlu diketahui adalah biasanya urologi minta diameter antero-posterior dari pelvisnya, yang mana diameter itu menentukan apakah mereka melakukan tindakan atau tidak, hanya evaluasi saja. Nah, untuk megaureter ini juga sama kasusnya, biasanya sudah kan karena kongenital secara antenatal sudah diketahui bayinya mengalami hidronefrosis. Untuk patologinya dia tidak adanya ganglion, jadi menyebabkan muskulusnya hipoplasia dan atrofi, terjadi fibrosis, kemudian peningkatan kolagen sehingga tidak ada adenemic segmentnya. Ini gambar sketsanya seperti itu. Nah, 1 tahun. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa ibunya datang dengan usia anaknya 1 tahun. Mungkin dia sebelumnya sudah pernah di USG, kemudian mencari dokter lain dan berpindah. Nah, ini 1 tahun dengan hidronefrosis yang mungkin grade 4. Saya telusuri ke bawah, rupanya ada ureter di bawah. Jadi ureter sampai distal itu melebar. Sehingga ini saya bilang ke urologinya, ini adalah satu megaureter dan dilakukan tindakan. Lain lagi adalah kalsifikasi pada urinary tract. Biasanya yang sering adalah nefrokalsinosis sama urolithiasis, batu. Memang sih jarang, tapi ada keadaan-keadaan tertentu si bayi ini terjadi nefrokalsinosis. Nefrokalsinosis itu deposit kalsium di renal parenchyma. Biasanya ada di medula daripada di korteks. Nah, biasanya berkaitan dengan terapi dari bronchopulmonary dysplasia atau pasiennya mempunyai gangguan metabolik dan sindrom. Ini pasien kemudian urolithiasis. Urolithiasis itu batu ya, kita udah sering lihat batu. Jangan lupa kalau misalnya kita lihat batu, pemeriksaan dilakukan Doppler. Kenapa Doppler? Karena dia memberikan efek twinkling artefact. Jadi kita bisa ngebedain tuh apakah ini artefak karena batu atau karena ada jaringan yang menyatu di situ. Nah, ini 5 tahun dengan abdominal discomfort. Diperiksa ginjalnya ada kalsifikasi di medula, dan kebetulan saya tanya berkaitan dengan sindrom, metabolic syndrome. Jadi kita USG itu juga jangan nggak pakai ngobrol sama pasiennya, tetap kalau misalnya dia diantar dengan orang tuanya, kita tetap ngobrol sama ibunya atau pengantarnya, bagaimana menanyakan bagaimana riwayat si penyakitnya. Nah, ini 15 tahun dengan koliknya khas, kolik ureter, katanya nyerinya dari pinggang ke bawah. Sangat jarang, memang batu itu sangat jarang pada anak-anak, tetapi bisa juga ditemui. Jadi saya waktu itu karena anaknya 15 tahun, saya ambil ginjalnya dulu, lihat loh kok ada pelebaran. Nah, kemudian saya lihat di bawah kok ada hiperekoik.
ternyata dia ada batu di ureter distal. Jadi ini batunya lagi jalan, dia kolik. Nah, teknologi imaging sudah maju. Biasanya urologi pengen tahu tuh komposisi batunya seperti apa. Kalau misalnya seperti itu, kita bisa lakukan dual energicity, di mana dalam dual energicity kita bisa secara jelas dengan rasio HU-nya komposisi batunya itu bisa dapat diketahui, sehingga kalau batu yang itu juga menentukan tata laksana buat urologi. Kemudian renal cystic disease, ini juga penyakit yang ya hampir-hampir ada. Saya lumayan banyak juga. Jadi ini kelainan bilateral cystic disease. Gambarannya adalah kistik-kistik yang kecil, sekitar 1-2 mm di medula. Nah, biasanya kalau seperti ini kita lihat organ lainnya, apakah ada kelainan di heparnya atau di ductus biliarnya. Nah, ini kasus 3 tahun, sebetulnya ini datang dengan perutnya besar, begah gitu. Jadi pada saat di USG terdapat pembesaran dari ginjalnya dan ada multiple kistik. Peningkatan juga dari parenkimnya. Kemudian ternyata juga terlihat ada dilatasi bile duct. Nah, jangan berhenti di sini. Kemudian kita sarankan untuk MRI. Beginilah MRI-nya nih. Gambarannya nefromegali dengan multiple dilatasi ductus biliar intrahepatik. Jadi ini payung besarnya adalah congenital hepatic fibrosis dan dia termasuk suatu ARPKD. Untuk pediatric liver, pediatric liver lebih seru lagi nih. Karena apa? Karena organnya lumayan besar, ya. Terus di dalam organ tersebut ada pembuluh darah yang harus kita evaluasi, yaitu vena porta, hepatic artery, hepatic vein, sama sistem biliar. Nah, itu harus dilakukan pengamatan dengan baik. Sebelum masuk ke penyakit, kita lihat dulu gambaran segmen di hepar. Jadi segmen hepar ini dibagi 8 menurut Coinot, ya, di mana vena hepatica kiri membagi segmen 2 sama 4, segmen medial membagi segmen 4 sama 8. Kemudian segmen vena hepatica kanan membagi segmen 8 sama segmen 7. Begitu juga vena porta membagi segmen superior dan inferior. Di sini anatomical USG pada hepar terbalik. Kalau yang belum biasa memang agak susah, tapi bagi radiolog semua pasti sudah familiar dengan gambaran seperti ini. Jadi gambaran vena hepatica ini gambaran seperti kuping kelinci katanya. Di mana yang segmen yang tadi saya bilang ini segmen 2, kemudian ini segmen 4 yang membagi segmen medial. Nah, ini harus kita ketahui dengan baik, karena apa? Kalau misalnya di situ ada lesi, kita bisa menggambarkan segmen tersebut lesinya ada di mana, ya. Selanjutnya yang penyakit diffuse adalah fatty liver. Di Indonesia ini, apalagi di ibu kota, sekarang banyak kasus obesitas. Ya, anak-anak mengalami obesitas. Bahkan kalau di luar negeri, anak-anak obesitas itu harus dilakukan screening. Kemudian dia harus olahraga, dibatasi makanannya. Karena apa? Karena fatty liver ini nanti lama-lama kalau menimbun terus akan terjadi fibrosis.
Jadi penyakit yang kronik yang bisa menimbulkan penyakit lainnya. Nah, gambaran fatty liver ini clue-nya adalah dibandingkan dengan organ ginjal. Semua radiolog pasti udah tahu ekogenitas parenkim ginjal dan hepar itu harusnya sama, tapi kalau lebih meningkat adalah terjadi fatty. Sekarang tinggal gradingnya. Gradingnya kalau misalnya batas vaskuler itu masih terlihat jelas, itu berarti grade 1. Tapi kalau sudah mulai batas vaskulernya sudah tidak terlihat, itu grade 2. Apalagi kalau sudah diafragma tidak terlihat, itu grade 3. Itu sangat penting untuk diketahui. Kemudian liver tumor yang paling sering adalah hepatoblastoma. 90% anak-anak di bawah 5 tahun apabila ada benjolan di hati, kemungkinan besarnya adalah suatu hepatoblastoma. Kadang ada gejala, dia memang asimptomatik, jadi lama-lama dia masanya semakin besar, jadi heparnya anaknya merasa begah. Satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa serum AFP-nya itu sangat meningkat, bisa ribuan. Ini khas banget ini hepatoblastoma. Dia juga nggak ada hubungannya dengan sirosis. Nah ini gambaran USG-nya suatu massa yang besar, hiperekoik, kemudian heterogen, bisa ada nekrosisnya, bisa ada kalsifikasi, kemudian juga bisa ada satelit nodulnya. Nah, pada kasus saya ini ada 6 anak laki-laki 6 tahun dengan abdominal pain. Dia menurut ibunya demam, sehingga kita pertama saya pikir infeksi, tapi ternyata masanya sangat besar. Kalau abses harusnya dia nggak heterogen gini, jadi dia heterogen sampai pada saat kita lihat vena portanya ada area hipoekoik di dalamnya, jadi kemungkinan dia sudah menginfiltrasi vena porta. Nah di lobus kanan kok hilang? Hilang. Jadi jangan berhenti sampai sini saja. Biasanya dokter bedah menginginkan mapping vaskuler. Jadi kita lakukan CT multifase, yaitu fase arteri, fase vena porta, dan fase vena hepatika. Dari situ kita bisa menentukan volume hati yang tersisa, volume tumor, apakah ini bisa dioperasi, kemudian apakah vaskularisasinya yang terlibat apa saja. Jadi itu yang informasi yang bisa dilakukan, yang diberikan oleh kita. Nah, ini biliary atresia, ini kasusnya juga banyak di kita, tapi dibilang cuma 1 sampai 16.000, berarti harusnya jarang, tapi kalau di kita jadi banyak, saya juga nggak ngerti kenapa. Biasanya timbul di usia sekitar 3 sampai 4 minggu. Dia dengan kolestasis dan jaundice. Nah, biliary atresia ini sangat penting ditemukan dini. Kemudian gambarannya khas adalah adanya triangular cord sign, yaitu pada kalau kita ketemukan triangular cord sign berarti 100% mungkin ini hampir 100% ini suatu atresia biliar. Kita juga jangan lupa mengukur ukuran gallbladdernya, kadang terlihat tapi kecil. Kemudian juga jangan lupa mengukur arteri hepatika dan vena portanya.
temuan dini itu akan membantu tata laksana dan kehidupan pasien ini. Jadi ini bayi 2 bulan dengan kuning, ditemukan triangular cord sign, kita bilang ini bahwa mendukung suatu atresia biliar dan dilakukan operasi Kasai. Jadi kalau misalnya hatinya masih bagus, nah teknologi USG juga bisa melihat tingkat fibrosisitas dari hati. Jadi kalau pada masa masih baru awal-awal belum ada fibrosis, itu dilakukan Kasai. Prognosisnya baik. Tetapi kalau misalnya sudah 5 bulan nih yang ini, kasus selanjutnya, ini ada triangular cord sign, tapi ibunya, orang tuanya datang terlambat. Ini vena portanya aja sudah terbalik alirannya. Dia udah nggak ke dalam liver lagi, tapi dia keluar. Kemudian sudah ada kolateralisasi, sehingga tidak mungkin dilakukan Kasai. Pada saat inilah kita lakukan transplantasi. Untuk bab transplantasi mungkin harus sendiri. Saya cepat lagi karena waktunya sudah kurang sedikit. Ini kasus koledokosis. Koledokosis juga kadang-kadang mengalami obstruksi, kadang-kadang enggak. Jadi tergantung terletak di mana dilatasi kistiknya. Temuan USG-nya adanya dilatasi kistik di ductus biliar. Biasanya dokter bedah pengen petanya, sehingga kita sarankan untuk lakukan MRCP, ya, di mana karena jenis klasifikasi Histocolydochus menentukan teknik operasinya. Untuk bile plaque syndrome itu biasanya ductus obstruksi juga, pasiennya kuning. Kemudian, nah ini berhubungan dengan proses hemolisis. Jadi ditanya lagi pasiennya, ya. Kemudian, nah ini temuan saya pada langsung kasus saja 1 bulan dengan kuning, klinisi hanya bilang ini kolestasis gitu. Tapi saya waktu itu ngobrol sama ibunya, ada masalah dengan hemolitik. Saya lihat, oh ada gambaran slides di dalam ini dan hiperechoic di ductus biliarnya. Saya menyimpulkan ini suatu bile plaque syndrome. Untuk neuroblastoma juga kasus yang sering, biasanya kalau di anak-anak dia melibatkan medula dari adrenal, tapi bisa tumbuh dimanapun sepanjang saraf ganglion simpatis. Ini gambarannya kasus, gambarannya adalah masa yang hipoechoic dengan kalsifikasi dan nekrosis. Gambarannya heterogen, kemudian lokasinya di suprarenal. Ini sebetulnya multiple nodul di hepar, ini kasus lain lagi, dan ini suatu metastasis dari neuroblastoma. Nah, terakhir adalah portosystemic shunt, yang kasusnya yang saya temukan adanya kelainan porta pada anak. Jadi portanya ini tidak terbentuk masuk ke dalam intrahepatik. Sebetulnya ini ada tipenya adalah intrahepatik, ekstrahepatik. Kemudian bisa dikategorikan ada tidaknya trunkus portalnya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi waktu itu pasiennya 10 tahun kalau nggak salah, perempuan dengan nyeri hilang timbul, banyak multiple nodulnya. Saya pikir ini apa? Saya lihat, tetapi kok nggak ada portanya ya, nggak ada vena portanya. Sehingga waktu itu saya menyarankan untuk lakukan CT. Nah, saya periksa arteri hepatikanya itu sangat prominent. Nah, pada saat saya periksa, ternyata ini saya majukan, dia tidak punya vena porta masuk ke dalam intrahepatik. Jadi vena portanya ini langsung ke dalam vena cava inferior. Nah, ini yang disebut sebagai Abernethy malformation. Untuk akhirnya selesai, untuk take home message-nya bahwa USG anak-anak itu sangat challenging ya, di mana anaknya itu nangis,
kemudian menjerit-jerit, tetapi kita harus tetap tenang. Suaranya jangan emosi, karena anak jadi semakin panik. Kemudian sangat penting adalah clinical finding. Ya, kita bisa telepon klinisinya, tanya, atau anamnesa dengan orang tuanya. Semua USG di scan, karena pemeriksaan USG ini operator dependent, jangan sampai luput. Setiap organ harus di scanning dengan berbagai posisi, dievaluasi seluruhnya yang tadi saya bilang. Pemeriksaan Doppler jangan lupa. Kemudian untuk future, nah tantangan buat kita adalah teknologi elastografi, kemudian teknologi 3D di ultrasound dan contrast enhance ini punya tempat untuk penegakan diagnostik yang lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sharing ini bermanfaat buat para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.